Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo. Kemarin saya mengangkat kasus atau menceritakan tentang kematian Adelina Lisau yang kemudian tidak mendapatkan keadilan di mana pelakunya kemudian dibebaskan. Itu ada komentar di video saya ya, salah satu netizen Malaysia. Dia mempertanyakan motif apa saya membuat video tersebut. Jadi dia menilai saya bahwa saya sengaja untuk mau memperkeruh keadaan atau membuat masyarakat Indonesia itu jadi kesal dengan Malaysia, atau saya sengaja menjelek-jelekan negara Malaysia ya. Nah, saya sangat prihatin dengan komentar-komentar seperti ini, tetapi saya tidak menampilkan ya teman-teman, bahwa ada juga sebagian netizen Malaysia yang mendukung video saya, yang saya mengangkat kasus tentang Adelina Lisau ya. Mereka bahkan memberikan saran, masukan yang positif, nah, itu yang saya apresiasi. Tetapi ada juga yang malah menyerang saya. Termasuk salah satu netizen yang mengatakan bahwa saya mengangkat isu ini untuk memperkeruh hubungan antara kedua negara. Jadi di sini saya perlu mengklarifikasi, saya perlu menjelaskan bahwa kenapa saya mengangkat atau menceritakan kisah dari Adelina Lisau ini. Memang sih kematiannya itu sudah lama ya, dari tahun 2018. Tetapi yang menjadi permasalahan atau yang menjadi persoalannya adalah pelaku yang merupakan terduga ya, terdakwa ini dibebaskan ya. Padahal ada bukti tindakan di mana pelaku ini melakukan penyiksaan dan dia merupakan majikan dari Adelina Lisau ini. Tapi kenapa dia kemudian dibebaskan? Dia tidak mendapatkan sentuhan hukum. Dan itu adalah putusan sudah final di kasasi. Keputusan kemarin di bulan Juni tahun 2022 akhirnya membebaskan pelaku. Nah, kasus-kasus seperti ini kita perlu mengangkat agar dengan harapan di kemudian hari itu tidak ada lagi tindak kekerasan, tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Jadi mindset berpikirnya coba tolong berpikir ke arah situ ya. Jangan berpikir bahwa saya ini memecah belah kedua negara ini, apa-apaan itu. Kalau berpikir seperti itu berarti memang Anda itu sudah membenci dengan saya dari awal. Tetapi kalau Anda berpikir positif, apa yang saya suarakan di sini adalah justru demi perbaikan ke depan agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Ini sekaligus juga bisa menjadi pembelajaran. Nah teman-teman, kali ini saya mau membahas lagi, ini sudah ramai diberitakan, ada 149 TKI yang meninggal di tahanan imigrasi Malaysia. Bayangkan, tahanan imigrasi seharusnya menjadi tempat perlindungan, seharusnya menyelamatkan mereka, bisa mendeportasi mereka dengan selamat sampai ke negara asal mereka. Tetapi banyak yang meninggal. Dan 149 orang yang meninggal di tahanan imigrasi Malaysia di Sabah itu kurang lebih dalam kurun waktu 18 bulan ya, dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Ada sih beberapa otoritas di Malaysia yang mengatakan bahwa penyebab kematian itu karena COVID. Tapi apakah sesederhana itu? Nah, ini yang sedang diinvestigasi, dicari tahu. Dan setelah saya mencari tahu, membaca informasi, ternyata penyebab meninggalnya itu ada hal-hal lain ya teman-teman. Ada kekerasan di situ, ada penyiksaan di situ, ada pengabaian kesehatan dari para deportan ini sehingga akhirnya mereka meninggal di tahanan. Saya juga perlu menerangkan teman-teman, data 149 TKI atau pekerja migran Indonesia atau PMI yang meninggal di tahanan imigrasi Malaysia di Sabah itu data itu dari mana? Data itu berasal dari kedutaan Malaysia di Jakarta. Jadi bukan data dari orang Indonesia, tetapi ini data dari kedutaan Malaysia di Jakarta. Dari data tersebut, mereka kemudian memberikan kepada Koalisi Buruh Migran Berdaulat. Sehingga dari Koalisi Buruh Migran atau KBMB ini langsung menindaklanjuti kasus ini ya. Dan rencananya ini akan terus dilakukan investigasi untuk mencari tahu kejelasan yang sebenarnya penyebab kematian 149 TKI di tahanan imigrasi Malaysia. Tahanan imigrasi Malaysia ini memang agak mengerikan ya, karena digambarkan oleh para deportan bahwa tempat itu seperti neraka teman-teman ya. Jadi di ruangan itu ya, ruangan yang hanya seukuran lapangan bola tenis atau bola pingpong, hanya sebesar itu, tetapi di dalam ruangan itu diisi oleh jumlah manusia sebanyak 260 orang. Bayangkan dengan ruang cuma seluas itu, di dalamnya diisi 260 orang. Baru ruangannya itu ventilasinya buruk, toiletnya cuma 3 ya.
Ini benar-benar memprihatinkan, dan bahkan mereka juga menceritakan kalau di dalam tahanan itu mereka kekurangan air, ya. Bahkan ada yang harus mengambil air di toilet untuk membasahi kerongkongan mereka. Sehari mereka hanya bisa tidur 2 jam, ya, karena ruangan seperti itu tidak bisa semuanya langsung tidur begitu. Jadi sehari itu jatah satu orang tidurnya itu hanya 2 jam, 3 jam. Jadi dengan kurang tidur seperti itu, ya jelaslah pasti banyak yang imunitasnya terganggu, kesehatannya terganggu, sehingga akhirnya dia meninggal. Dan ada juga yang sakit-sakitan, ya, cuman diberikan paracetamol. Ada juga yang diabaikan, bahkan ketika mereka mengeluh sakit kepada petugas, petugasnya malah memaki-maki, membentak. Mereka baru membawa para deportan yang sakit ini ketika benar-benar sakit sudah parah banget, ya. Setelah itu baru dibawa, dilarikan ke rumah sakit, sampai di rumah sakit meninggal. Dan bahkan ada seorang ayah, ya teman-teman, di dalam tahanan tersebut dia membawa 2 orang anak. Jadi setiap hari itu dia mengalami dia pingsan, ya, setiap hari dia pingsan. Setelah itu dia dibawa ke rumah sakit dan dia meninggal. Dan anaknya 2 orang ini menjadi yatim piatu di tahanan itu. Bahkan ada juga tahanan yang dilakukan penyiksaan, ya. Dia dipukul pakai batu merah, kemudian ada yang dipukul pakai pipa besi, ada juga yang kalau dipukul itu diincarnya adalah di dada, kemudian di kepala. Dan kalau perempuan lebih menyedihkan lagi, ya teman-teman, saat mereka masuk pertama kali ke tahanan, ya mereka diberikan 2 pembalut, ya. Setelah itu kalau mereka menstruasi, mereka terpaksa menggunakan kain seadanya. Lebih parahnya lagi untuk wanita yang hamil atau wanita ada yang melahirkan di situ, tetapi anaknya mengalami kekurangan nutrisi, ya, karena memang makanan di situ tidak sehat. Menurut pengakuan para deportan, makanannya di situ benar-benar tidak sehat. Banyak pengakuan dari deportan yang diperlakukan tidak manusiawi di tahanan imigrasi Malaysia. Saya cuma mau memberitahukan bahwa mereka ini, orang yang ditahan ini adalah manusia. Saya mendukung oleh apa yang disampaikan salah satu pejabat dari Jakarta, Ahmad Sahroni, yang dimana beliau meminta pada pemerintah Indonesia untuk melayangkan protes keras, ya, terhadap kerajaan Malaysia, karena diduga adanya unsur pengabaian, ya, adanya ketidakpedulian dengan nasib dari para tahanan yang ditahan di imigrasi Malaysia ini, sehingga akhirnya menyebabkan banyak nyawa yang merenggang di situ. Kita berharap semoga kasus ini segera ada titik terang dan ada penyelesaiannya. Semoga ada perbaikan layanan di tahanan imigrasi Malaysia, sehingga kedepannya itu kualitas pelayanannya menjadi lebih baik. Coba teman-teman dari Malaysia, kalian bayangkan, bagaimana seandainya ada warga Malaysia yang ditahan di tahanan imigrasi Indonesia, kemudian petugas imigrasi Indonesia memperlakukan tahanan Malaysia dengan seperti itu. Apakah orang Malaysia mau menerima? Pasti orang Malaysia akan marah. Hal seperti itu dirasakan oleh kita di Indonesia, ya. Jangan berpikir bahwa saya mau mengapi-apikan lah, saya mau memprovokasi apalah yang sudah basi itu. Ini kita angkat kasus. Kasus seperti ini kalau kita tidak suarakan, siapa lagi yang mau menyuarakan? Gunanya kita menyuarakan hal-hal seperti ini agar adanya perbaikan. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan berpikir ini provokasi dan segala macam itu. Saya anggap pemikiran itu sudah basi, ya teman-teman. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikut. Pak Abu, kalau misalnya dilihat apa yang menjadi penyebab utama hingga banyaknya jumlahnya begitu besar? Kalau versi kedubes Malaysia di Jakarta itu kan karena COVID, ya. Tapi bagi kami tidak sesederhana itu, tidak sederhana problem COVID. Kan kami melakukan analisis terhadap 18 kematian, dead review atau review kematian terhadap 18 peristiwa. Nah, dari 18 peristiwa itu, sebagian besar kematian akibat penanganan kesehatan yang telat, gitu. Jadi sebagian besar dari mereka yang sakit itu nggak ditangani sejak awal. Jadi banyak yang sudah parah sekali, atau sudah sekarat, baru dibawa ke rumah sakit. Sehingga hanya beberapa jam di rumah sakit kemudian meninggal. Nah, penyebab mereka sakit itu sebagian besar karena kondisi tahanan yang buruk. Mulai dari sanitasi, higienitas, kualitas makanan. Mereka itu cuma tidur 2 jam loh sehari. Cuma bisa tidur 2 jam sehari karena penuh kan, berisik. Terus mereka hanya bisa buang air besar 2-3 minggu, itu hanya 1 kali. 2-3 minggu hanya 1 kali. Karena mereka mereka ditahan di dalam sebuah blok yang luasnya kira-kira 8 kali 12 meter,
dan di dalamnya itu bisa 150 sampai 260 orang. Tergantung, kalau habis deportasi maka berkurang. Tapi kalau deportasi terhambat tapi dari penjara masuk, maka dia jadi lebih penuh. Tapi kira-kira 200 lah untuk ukuran 8x12. Pada saat-saat tertentu ketika penuh, mereka tuh bahkan sebagian tidur di kamar mandi gitu. Dan hanya bisa tidur 2 jam per hari. Itu di pusat tahanan imigrasi di Papar, itu rata-rata mereka menyebut hanya bisa 2 sampai 3 jam per hari tidurnya. Kenapa mereka hanya bisa tidur sekian? Karena gatal kan. Mereka kan sebagian besar menderita skabies kan. Norwegian skabies, penyakit kulit akut. Jadi gatal, sulit tidur, kondisi makanannya buruk, mengalami malnutrisi, terutama perempuan hamil dan perempuan baru melahirkan itu mengalami malnutrisi. Jadi seluruh kondisi yang buruk itu dengan cepat mengubah tahanan menjadi pasien. Dan ketika dia menjadi pasien, penanganannya lambat, kemudian meninggal. Kira-kira beberapa kasus meninggal. Banyak perempuan hamil yang berada di dalam tahanan tersebut, Pak Abu? Banyak. Ada 59 anak berusia 5 tahun di dalam pusat tahanan sementara. Sebagian bayi, sebagian melahirkan di dalam. Kondisinya bagaimana? Ini warga negara Indonesia aja ya? Ya, betul. Warga negara Indonesia aja ya?